kerinduan bersama-Mu Tuhan. Bawa kami makin dalam, makin mengasihi-Mu Tuhan. Oh, we want to love with you, Jesus. Oh, Rabakaramasiki, la 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 la. Shiki, la 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 la, ya la la la, siki, la 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 la, ya la la la, siki, la la la. Ya la la la, ya la la la, siki, la 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 la, ya la la, siki, la 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 la, ya la la, ya la. We are in love with you. I never want to. We never want to, Lord, be far away from selamanya, selamanya, selamanya.
Tuhan, pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, Kau Tuhan, berkasa selamanya. Kau berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, Kau Tuhan, berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Dalam segala keadaan, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, aku kuat maupun lemah, Kau yang selalu berserta kami, Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Biar ini jadi kata-kata kita kepada Tuhan. Takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami ada harapan di dalam-Mu, Tuhan. Harapanku takkan hilang. Hanya oleh karena kasih-Mu saja, Tuhan, kami ada. Sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami, Tuhan, untuk kami mengasihi-Mu, Tuhan. Koramasyata.
kasih Bapa buat kesempatan hari ini kami dapat kumpul di tempat ini menyembah, menyukakan hati-Mu ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi hati kami, memenuhi batin pikiran, menguasai segala keberadaan kami ya Bapa. Sehingga kami pulang, setiap kami diubahkan, setiap kami dijadikan berbeda, setiap kami dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau urapi hamba-Mu Pastor Robert yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah segala yang disampaikan Tuhan itu lahir dari hati Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Saya boleh izin buka? Ya, senang sekali saudara, saya bisa kembali ada di tempat ini. Kalau nggak salah ini yang kali yang kedua ya, saya di sini ya. Ya, thank you Ibu Teresia dan juga sahabat saya Ibu Esther yang memberikan kesempatan dan kepercayaan buat saya. Ini bukan basa-basi tapi this is really from my heart. I'm very appreciate. Sebenarnya saya menghubungi beliau bukan untuk ngasih tahu bahwa saya khotbah di sini atau apapun. Saya cuma just info bahwa saya ada di Surabaya. Saya bilang kenapa? Karena waktu itu saudara tahu bahwa saya cukup lama ada di Surabaya because of my mom lagi sedang dalam perawatan. Sehingga kami paling ketemu berapa kali dan habis itu terakhir nggak ada waktu untuk ketemu saudara. Jadi saya cuma mau say hi, lalu habis itu sudah say hi tiba-tiba Ibu Teresia menghubungi saya supaya meminta saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang selama jadwalnya nggak kebentur ya bisa-bisa saja karena dari kemarin cukup padat saudara, dan nanti besok juga saya akan melayani di salah satu gereja Surabaya dari pagi sampai sore saudara. So saya bersyukur untuk kesempatan hari ini. Setelah saya mendapatkan itu saya berdoa, Roh Kudus kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan kepada komunitas di tempat ini. Dan Roh Kudus memberikan sebuah insight yang kuat di hati saya tentang kekhawatiran saudara. Mungkin sebenarnya ketika saya bicara mengenai kata kekhawatiran ini saudara, sesuatu yang mungkin saudara kalau kita lihat agak konotasinya kurang baik saudara. Tapi hari ini izinkan saya untuk membagikan dalam perspektif yang sedikit berbeda. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, terutama ada begitu banyak mungkin hari-hari ini Anda mendengar berita tentang politik, tentang ekonomi, tentang semuanya. Dan sehingga sadar nggak sadar saudara itu membekas di hati saudara, di ingatan saudara. Dan akhirnya begitu banyak orang akhirnya jadi khawatir saudara. Dan khawatir akan apa saudara, akan ada banyak hal saudara. Apalagi saudara mungkin mendengar ada begitu banyak pesan Tuhan yang berkata bahwa tahun depan akan menghadapi ini, itu dan sebagainya. Sehingga kalau kita nggak hati-hati saudara, kita bisa jadi khawatir saudara. Itu sebabnya saya percaya Roh Kudus memberikan insight di hati saya. Saya bukan berarti nggak percaya dengan apa yang terjadi tahun depan. Saya tahu bahwa akan ada hal yang challenging di depan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya harus terus memberikan encouragement buat Anda. Saya nggak mau ngomong terlalu banyak membesar-besarkan masalahnya. Kenapa saudara? Bukan meremehkan, tapi karena saya tahu saya punya Tuhan yang lebih besar dari masalah. Mau ngomong krisis, mau ngomong apapun, saya kasih tahu buat Anda dari zaman dulu juga, dari zaman Nuh, zaman Musa, zaman semuanya, zaman bangsa Israel, Anda lihat bagaimana Tuhan selalu membuat perbedaan. Selalu ada Goshen dalam hidup kita. Selalu Tuhan pasti akan buat perbedaan. Maliaki 3:18 justru berkata, Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh melayani dan tidak, yang sungguh-sungguh beribadah dengan tidak. So saya encourage Anda di tempat ini maupun yang sedang live dimanapun Anda berada, jangan khawatir saudara. Memang sih Presiden kita juga berkata bahwa akan ada kegelapan, resesi dan sebagainya. Sekali lagi saya nggak mau terlalu banyak bicara mengenai resesi atau apapun. Yang saya mau bicara bagaimana Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Ada amin saudara. Saya akan terus tekankan kemanapun, saya akan terus menyuarakan. Yang penting ada pertobatan antara umat Tuhan. Kamu merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Percayalah Tuhan pasti pulihkan kita. Tuhan pasti pulihkan ekonomi kita. Tuhan pasti pulihkan keadaan kita. Sekalipun tahun depan kita akan hadapi begitu banyak katanya inflasi atau apapun. Sekali lagi saya nggak mau ngomong terlalu banyak tentang semuanya. Nanti dia kegeeran saudara. Saya mau lebih banyak ngomong tentang bahwa kita punya big God saudara.
Kita punya Tuhan yang lebih besar dari semua apapun yang akan terjadi di tahun 2023. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama. Dan saya minta tolong kerjasama daripada operator ya. Saya lupa bawa pointer. Jadi anggaplah kita moving in the next level, invisible. Jadi kalau saya pencet gini artinya Anda next gitu. Karena kalau saya ngomong next nanti mengganggu saudara. Ya, biasanya kan saya tinggal pencet. Nah, karena saya nggak bawa, pokoknya kamu lihat kalau tangan saya gini, anggaplah ini ada pointer lah, ya, pointer ajaib namanya. Anyway, yuk kita sama-sama. Nah, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Mengapa kita nggak boleh khawatir? Ada banyak orang ngomong, Pastor, kekhawatiran itu kan biasa, manusia pasti yang ada namanya K. Nah, saudara, saya nggak mau membawa Anda akhirnya jadi 3K. Akhirnya 4K sih. Yang pertama khawatir, lalu dari khawatir ketakutan, lalu akhirnya ketakutan. Saya percaya God never give us the spirit of fear. Tapi saudara, nggak semua orang langsung takut. Awalnya cuma karena khawatir, saudara. Nah, khawatir ini kalau saudara nggak obati, saudara nggak lawan, lama-lama dari kekhawatiran akhirnya jadi ketakutan, saudara. Khawatir gimana ya tahun depan, Lama-lama begitu Anda hadapi tahun depan, Anda akhirnya jadi takut. Lalu karena takut, khawatir, akhirnya Anda kelelahan. Udahlah Tuhan, gua give up. Dan akhirnya Anda KO, saudara. Saya nggak mau ada 4K terjadi di tahun depan bagi setiap anak Tuhan. Itu sebabnya saya katakan kita nggak boleh khawatir, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, kekhawatiran, saudara, pada dasarnya itu cuma masalah dua hal. Yang pertama penguasaan atau pengendalian diri, saudara. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana Anda bisa mengendalikan. Intinya gini loh, Anda harus buat iman Anda lebih besar daripada kekhawatiran Anda. Kalau imanmu lebih besar dari kekhawatiran, maka saya percaya semua kekhawatiran dalam hidupmu akan hilang, saudara. Tapi sebaliknya, ketika kekhawatiranmu lebih besar daripada kepercayaanmu akan Tuhan atau iman, maka saya percaya hidupmu akan penuh dengan kekhawatiran. Sama halnya ketakutan. Kamu harus buat ketakutanmu lebih kecil, tapi imanmu lebih besar. Kamu harus lebih percaya Tuhan daripada percaya situasi. Kamu harus lebih percaya Tuhan daripada keadaan. Karena percayalah kalau Anda pelajari di Alkitab, di tengah-tengah kelaparan Tuhan bisa pelihara Yakub, Tuhan bisa pelihara Yusuf, Tuhan bisa pelihara semuanya. Ada amin, saudara. Di tengah kondisi kering apapun, saudara, percayalah, as long God is with you, Anda nggak perlu khawatir. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana Anda menguasai diri Anda supaya nggak kalap, saudara, supaya nggak baper, supaya nggak kita ini dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, saudara. Kuasai diri Anda, maka Anda nggak perlu khawatir. Nah, kalau Anda pelajari kekhawatiran pada umumnya, orang banyakkan ada 4 hal secara garis besar hari-hari ini yang terjadi. Yang pertama, mereka khawatir masa depan. Kita nggak dapat mengendalikan masa depan, so why we are so worried? Kita khawatir dengan sesuatu yang kita nggak punya kuasa sedikit pun untuk bisa mengubahnya. Lalu ngapain kita khawatir, saudara? Kita nggak bisa mengubah masa depan, nobody knows. Orang bilang prediksinya gini, bakal gini. Tapi kenyataannya bisa sesuatu terjadi, berubah, saudara. Itu sebabnya kalau kita nggak bisa mengendalikan sesuatu, ngapain kita akan khawatir dengan hal itu, saudara? Nah, ini yang terjadi masa depan. Jadi gak usah khawatir masa depan kita seperti apa, karena saya percaya Tuhan pasti bisa buat sesuatu yang ajaib di tengah kita. Ekonomi, kita juga gak bisa mengendalikan ekonomi, jadi kenapa kita harus khawatir? Mungkin orang bilang gini, gitu dan sebagainya. Saya terus berdoa supaya 2003 justru Indonesia akan lebih baik, saudara. Anak keluarga, kita juga gak bisa mengendalikan semuanya. Kita gak bisa jaga anak saya baru-baru ini akhirnya dia kuliah di Jakarta, ngekos sendirian. Saya nggak bisa jagai dia 24 jam seperti dulu. Kalau dia setiap kali ketemu, do you have read your Bible this morning? Lalu saya lihat gimana caranya, berapa banyak dia doa dan sebagainya. And anyway, saya harus di Palembang, dia harus di Jakarta. So, kita nggak bisa mengendalikan mereka, kenapa kita khawatir? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya serahkan ke Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa jaga dia 24 jam. Dan saya cuma berdoa, cuma minta dia satu. Setiap hari saya telepon dia dan saya cuma ngomong, Dad cuma minta satu, kamu harus takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Karena percayalah saudara, Salomo itu udah nyicipin semua kenikmatan dunia. Nggak ada manusia seperti Salomo. Dia punya 3 hal yang dicari oleh seluruh orang dunia, yaitu harta, dan wanita, saudara.
Dia punya semuanya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dia ngomong satu hal, semuanya sia-sia. Lah lalu ngapain kita manusia cari sesuatu yang sia-sia? Tentu kita nggak bisa, saudara. Kita ngejar sesuatu yang orang lain yang sudah dapat semuanya dan dia ngasih nasihat buat kita nggak mau ikuti. Tapi kita bilang, enggak lah, nanti aku akan dari sisi yang berbeda. Lalu Salomo punya semuanya, dia punya tata, dia punya harta. Alkitab berkata, nggak ada orang raja manapun sebelum dan sesudah kayanya model kayak Salomo. Nggak ada, saudara. Yang kedua, dia punya semuanya, saudara. Dia punya wanita, bukan satu, ribuan, saudara. Dan dia ngomong semuanya sia-sia. Dan pesan dia dalam mengkhotbah, dia tulis di akhir. Dan dia bilang gini, semua sia-sia, akhirnya cuma satu. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Selama kamu lakukan itu, kamu gak usah takut akan apapun. Ada beberapa juga takut virus. Saya tahu banyak gereja, bukan cuma di sini, di semuanya. Masih ada yang orang takut untuk onsite ibadah. Tapi yang lucunya Bu, mereka gak takut kalau ke mall. Nah itu yang masalahnya saudara. Tapi mereka takut ke gereja saudara. Saya nggak nyindir siapapun sih, tapi saya berdoa supaya Anda kalau misalnya adalah komunitas daripada Bu Esther dan Bu Teresia, Anda masih online, saya cuma mau ngomong sama Anda, gak usah khawatir saudara. Bukan berarti kita ngawur, semua di sini juga pakai masker, tadi saya juga pakai masker, saya juga izin dulu untuk buka, karena kalau saya khotbah nggak buka, mengep-mengep saudara, nanti saya gini saudara, ada amin saudara. Tapi saudara gak usah takut, saya jaga protokol kesehatan, semua kita jaga. Karena kita gak boleh arogan, kita gak boleh sombong. Ada amin saudara. Kita harus percaya kalau hari ini kita diproteksi, kita gak menularkan dan ditularkan. Karena satu, karena Tuhan saudara. Jadi saya yakin sekali, kita gak perlu takut, kita gak khawatir. Virus ya kamu juga gak bisa kendalikan. Kamu takut ke gereja, kamu gak pernah tahu, kamu pesan makanan, kamu ke pasar, kamu kemana, itu plastik dari mana, uang dari mana, nobody knows. Jadi ngapain manusia, konyol sekali, khawatir dengan sesuatu yang sebenarnya dia gak bisa mengendalikan itu saudara. Jadi sebenarnya sia-sia kalau kita khawatir. Kenapa? Karena kita mengkhawatirkan sesuatu yang gak kita bisa kendalikan. Khotbah Yesus di bukit dia bilang, berkali-kali negasi kepada muridnya. Dia bilang, tidak boleh khawatir. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Lalu kita ngomong, Tuhan aku gimana ini, makan apa keluargaku. Saudara ingat, coba Anda perhatikan. Anda sadar gak, 2 tahun loh saudara. Pandemik 3 tahun lah, ya toh. Tapi toh masih banyak yang gemuk-gemuk, bukan kurus kelaparan, malah makin gemuk semuanya saudara. Anda sadar gak bahwa, iya Tuhan ya. Anda gak kemana-mana, Anda gak kerja, ada yang ngomong, waduh di PHK, waduh gak ada. Tapi begitu selesai pandemi, subur-subur semua, saudara. Gak kurus krempeng mati kelaparan, kenapa? Karena saya percaya Tuhan menyediakan. Raja Daud berkata, dari dahulu aku muda sampai aku tua, gak ada tuh orang benar hidupnya minta-minta. Saya yakin asal kamu takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Allah, percayalah, gak usah khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Bahkan saya ngomong sama Anda, ini Tuhan yang ngomong bukan saya. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, Anda sebagai pelayan Tuhan, Anda sebagai orang Kristen, Anda masih khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, kamu tuh gak kenal Tuhan. Walaupun kamu ada di gereja, walaupun kamu melayani, bahkan walaupun kamu gembala sidang atau pendeta manapun, kamu sebenarnya gak kenal dengan siapa kamu melayani. Kamu gak kenal Tuhan dengan benar, bahkan dikatakan kamu masih duniawi. Kenapa duniawi? Karena kamu mengejar apa yang dikejar oleh dunia. Dan kamu gak sadar Bapamu yang di sorga akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tapi ingat, Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaan. Yang dicukupi cuman keperluannya, bukan kemauannya. Orang Kristen maunya dicukupi kemauannya. Saya kasih tahu ya, gak bakal dicukupi. Karena Tuhan gak pernah janji untuk mencukupi kemauanmu. Karena kemauan manusia terlalu banyak. Udah punya mobil, mau mobil yang lebih bagus lagi. Udah punya mobil yang bagus, dia bilang, Tuhan kok kayaknya Wuling yang baru enak nih, gak usah bayar bensin. Mau lagi saudara. Nanti tiba-tiba muncul lagi mobil ini, wah kayaknya Innova keluar listrik nih, hybrid gitu. Dan sebagainya. Saya kasih tahu ya, jangan terlalu banyak maunya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berapa banyak saudara yang percaya orang Kristen pasti prosperity? Angkat tangan saudara. Saya nggak sedang khotbahkan prosperity gospel, enggak saudara.
Tapi saya khotbahkan Ibrani 5:13 janjikan kita. Dan dia ngajari kita gimana kita bisa be prosper. Be prosper itu bukan kita punya 5 mobil, 5 rumah. Bukan. Itu keliru, saudara. Prosper itu artinya, saudara, Anda bisa mencukupi semua kebutuhanmu dan Anda bisa menolong memberkati orang lain. That is prosper. Banyak orang punya rumah 10 tapi dia nggak prosper. Karena apa? Untuk dia aja dia masih kurang. Dia nggak bisa jadi berkat buat orang. Prosper berkelimpahan, meluber, meluap. Artinya bukan cuma kita dipenuhi tapi bisa memberkati orang lain di sekitar kita. Ada amin, saudara. Buat saya ketika Yesus melihat ada seorang janda ngasih 2 peser. Dia lebih prosper daripada semua orang di situ. Karena dia kasih seluruh yang terbaik untuk Tuhan. Jadi perspektif kita, Tuhan gak pernah lihat how many zero, saudara. Tapi Tuhan selalu melihat apa yang ada padamu yang kamu bisa beri untuk Tuhan. Dan percayalah, saya jamin, semua kita orang Kristen ditakdirkan Tuhan untuk hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Gak pernah dikasih kita kecukupan. Yang kedua, dia rela jadi kaya supaya kita jadi miskin. Dia rela kaya, dari kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Jadi kalau Anda jadi orang Kristen hidup kekurangan, Anda harus tanda tanya besar. What happened with you? What's wrong with you? Ada apa dengan kamu? Karena Tuhan gak pernah. Jangan-jangan kenapa? Karena itu tadi banyak kemauan. Kita gak punya self control. Wah, lihat iPhone baru, iPhone 14, gesek kartu kredit utang. Saya kasih tahu buat kamu, itu bukan cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar Ibrani 5 ngajari kita. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi your lifestyle harus sesuai dengan dompetmu, bukan dompet orang lain. Oh, lihat orang lain pakai tasnya bagus kayaknya, mau beli tas juga. Pasti tekor, saudara. Kalau kamu bisa mengelola uang dengan hikmat Tuhan, kamu pakai Ibrani 5 ini, mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, gak akan ada manusia yang kekurangan, saudara. Saya ngajari anak muda di gereja kami, saya mengembalakan di gereja, saya gembala gereja. Jadi kalau yang mau merit harus 6 bulan konseling, kalau enggak saya batal, saya enggak mau memberkati. Dan salah satu pelajaran yang harus mereka ikut adalah tentang budgeting. Saya ngomong banyak anak muda, lu nekat mau kawin, budget aja enggak ngerti. Budgeting enggak ngerti, enggak usah merit, saya bilang. Anak orang lu mau kasih makan apa? Oh, burung pipit aja Tuhan pelihara. Iya, saya kalau punya anak wedok, ada orang yang ngomong gitu, gua nggak akan kasih anak wedok gua ke kamu. Enak aja ngomong burung pipit gua pelihara. Coba lu kalau ada uang sekian, apa yang kamu lakukan? Budgeting aja nggak ngerti, mau kawin. Berapa banyak orang yang percaya Tuhan akan percayakan uang kepada orang yang bisa mengelola uang dengan baik. Matius 25, ingat, itu talenta. Talenta waktu itu adalah alat pembayaran. Itu mengenai cien, mengenai duit. Karena kalau Anda baca itu ngomong, hendaklah aku memberikan orang kepercayaan kepada yang bisa menjalankan uang, saudara. Lah kamu gak bisa menjalankan uang, minta uang terus sama Tuhan. Tuhan bilang, mau. Nanti uang itu akan membuat kamu jatuh dalam dosa. Tapi kalau kamu bisa mengelola uang dengan baik, percayalah, God will bless you. Dan dia akan trust you more and more. Dan dia akan kasih kepercayaan lebih banyak lagi. Saya ngomong sama dia, coba ini uang. Kamu tulis apa yang kamu lakukan? Dia tulis ini. Saya bilang kayak gini ya, kalau saya jadi orang tuamu, gue gak akan kawin nih. Beneran, gue gak akan nikahin kamu. Saya ajari dia gimana cara mengelola uang. 10% kamu persembahkan ke Tuhan, 20% saving, 70% operation. Operation itu dibagi, sandang, pangan, papan. Saya jelasi, ada fixed cost. Fixed cost itu listrik, lampu, ini semua. Itu gak ada ceritanya, bulan depan aja. Nanti aja, gak bisa. Saya bilang, lu kenapa hari ini gak ada? Karena lu nebeng orang tua. Dan lu harus mikir, habis ini lu gak nebeng orang tua. Lu harus bayar sendiri. Token listrik lu harus beli sendiri. Gas LPG lu harus beli sendiri. Lalu gak ngerti mengelola duit. Lu mau merit, bondo nekat, saudara. Ada amin, saudara. Saya mulai ajari mereka. Mereka bilang, Pastor, gua beruntung ya ada di gereja ini. Kenapa teman-teman gue merit gak dikonselingi gitu? Ya itu urusan mereka, saya bilang. Saya mau ngajari kamu yang benar. Kenapa? Sebenarnya saya gak baik-baik banget, saya bilang. Oh iya, saya bilang enggak lah. Saya harus jadi baik namanya pendeta. Tapi saya gak mau nanti nambah masalah di gereja. Ngerti, saudara? Kalau kamu gak ngajari anak muda di gerejamu kayak gini, nanti kamu repot sama besok konseling ini, karena ribut terus mereka, saudara. Ngerti, saudara? Jadi saya ajarin mereka. Dan supaya keluargamu, orang tuamu gak khawatir. Dia tahu
Wah, aku memberikan anak perempuanku dengan orang yang tepat. Yang dewasa dalam Tuhan, ngerti. Dan percayalah saudara, kalau saudara takut Tuhan, ini lalu saudara bisa manage uang, wah percayalah hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Lah pandemik 2 tahun saudara. Gereja di tempat di mana saya ada di atas mall saudara, 5.800 meter. Orang bilang ngapain maksa? Kan enggak onsite, di rumah aja ini semua. Saya bilang percayalah, kalau kamu punya hikmat daripada Allah, sampai hari ini saya bersyukur gereja kami enggak punya utang, kita bisa survive. Lift ada 2 harus diservis tiap bulan. Bayar listrik bukan sosial, tapi bayar listriknya listrik bisnis saudara. Buat saya secara pribadi saya percaya kalau kita mengelola dengan sungguh-sungguh semuanya. Saya ketemu dengan banyak pendeta dibilang kok bisa ya kamu bisa survive. Saya bilang saya percaya Tuhan kasih kita wisdom untuk kita mengatur semuanya. Saya ngomong sama mereka 2 tahun terakhir apa yang perlu di cut loss kita cut dulu semuanya. Mereka bilang kok di cut loh, kita harus berhikmat. Makanya Alkitab ngomong cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Gaya hidupmu harus berubah. Loh tapi pastor kita kan hidup dengan iman. Iya iman, akhirnya kamu iman terus akhirnya KO kamu. Iman kalau tanpa wisdom, konyol namanya saudara. Banyak saudara percaya bahwa Roh Kudus juga kasih wisdom buat kita. Ada amin saudara. Oh Pastor Robert berarti nggak ngeroh, nggak percaya flowing in the spirit. Saudara keliru, kalau saudara mau ngajak saya ngomong ngerohan, saya bisa, baca buku saya itu ngeroh semua saudara. Dan itu pun baru 30% dari apa yang kami alami. Tapi saya juga mau hari-hari ini ngajari gereja untuk balance saudara. Kita nggak bisa cuma punya sayap satu ngeroh, nanti muter-muter situ nggak terbang ke depan saudara. Berapa yang saudara percaya kita harus seimbang saudara. Kalau Anda tanya keseimbangnya gimana? Ya 55% sampai 60% lah roh. Karena roh tetaplah yang harus lebih kuat dari hidup kita. Ada amin saudara. Tapi kita harus punya balancing. Lihat Daud, dia mengembalakan dengan integrity of his heart, dengan spiritnya. Tapi dia juga mengembangkan yang namanya skillful of his hand. Makanya muncul Triwira, jenderal-jenderal hebat. Bukan karena dia jago mengembalakan, tapi dia juga punya skillful. Kamu gak akan bisa mengembalakan orang, jadikan orang hebat. Kalau kamu gak punya 2 sisi ini. Kalau 2 sisi baru kamu akan moving forward. Ada amin saudara. Hari ini makanya saya ngasih tahu tentang kekhawatiran. Nih, Alkitab ngajari kita Matius 6:25. Karena itu jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang udah kamu makan, minum, jangan khawatir akan apa yang udah kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting dari makanan? Ada amin saudara. Kehidupan kita, kenapa? Kalau kita hidup, baru kita akan mengalami hal yang dahsyat. Ingat, catat baik-baik, hidup lebih penting daripada makanan. Dan tubuh lebih penting dari pakaian. Yesus memberikan ilustrasi yang seperti ini. Mereka masih nggak ditambah ayat 26-nya. Ayat 26-nya bilang gini, nenek, datang dipandanglah burung-burung. Tidak nabur, tidak nuai, tidak mengumpulkan bekal, diberi makan oleh Bapamu di sorga. Nah kamu jauh lebih melebihi burung di udara. Jadi kamu lebih berharga dari burung. Dan kalau Tuhan pelihara, pasti Tuhan pelihara, wong kita anaknya. Anak saya JJ kuliah di Jakarta, dia nggak perlu khawatir, waduh bayar kosan gimana ini bulan depan, aduh token listrik gimana ini, lalu makan apa gimana, nggak perlu, itu urusan bapaknya. Ada amin saudara. Ini hari ini saya dapat tagihan catering, saya mesti bayar ke dia. Nah, saya ngomong, wis kamu gak usah pusing, kamu udah kuliah dari pagi sampai sore, pulang sudah ada makanan catering. Kenapa saudara? Karena itu urusan bapaknya. Dengan saya melakukan apa yang di anak saya kan anak saya ini ya baru 15 tahun saudara. Orang tanya kok bisa semester 6, bulan 6 ini dia tamat. Di wisuda, kok bisa? Dia waktu kecil akselerasi 2 kali, dari kelas 1 ke 3, 3 ke 5. Karena dia kan international school, jadi gak lihat umur, pokoknya kalau lanjut, selesai lanjut. Nah jadi orang-orang tanya, kok bisa anakmu 15 tahun? Dan dia gak pernah ditinggal, uang nginep rumah pamannya aja gak pernah, selalu kami berempat saudara. Tiba-tiba dia harus pisah keluar kota dan di Jakarta. Saya waktu nganter dia kos pulang saya nangis di mobil, bukan baperan, saya kasihan sama dia. Tapi Tuhan ngomong, kamu aja sangat peduli sama anakmu. Demikian aku peduli sama kamu. Nangis saya saudara. Saya banyak belajar ketika anak saya di Jakarta ya, saya semakin tahu ngapain gua khawatir. Saya aja manusia yang masih bisa buat salah, mengerti melakukan yang terbaik untuk anak saya.
Apalagi Bapak kita yang sempurna di sorga. Dia pasti provide semua, all you need, you need. Apa yang kamu butuhkan sekali lagi kekhawatiran. Alkitab berkata bahkan tidak membuat apapun, bahkan justru mengubah apapun. Tapi justru kekhawatiran akan membuat kita sedih, gelisah, galau. Akhirnya semakin khawatir lagi. Lalu lama-lama jadi takut. Akhirnya takut. Setan bekerja, saudara, iman mati. Begitu iman mati ya udah selesai. Sekali lagi nih Filipi 4:19 ini ayatnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus. Jadi kalau Anda udah baca ayat ini semuanya, harusnya kita nggak perlu khawatir lagi. Amin, Sarah. Berapa banyak saudara yang setuju katakan amin, Sarah. This is the reason yang saya mau sampaikan buat saudara. Mengapa kita nggak boleh khawatir? Ada beberapa poin. Yang pertama, karena saudara kekhawatiran, jangan khawatir adalah perintah Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya kalau Tuhan memberikan perintah, artinya kita harus lakukan. Perintah yang nggak dilakukan, ada hukuman nggak? Kalau guru memberikan sebuah perintah, lalu murid nggak mengerjakan, apa yang terjadi, saudara? Ada konsekuensi. Katakan, ada konsekuensi. Berapa yang saudara percaya? Kekhawatiran ini adalah perintah Tuhan. Tuhan bilang, jangan khawatir. Tapi kalau kita khawatir, artinya kita nggak ikuti perintah Tuhan. Loh, dengar loh, ini perintah Tuhan loh. Alasan yang pertama yang kuat, kenapa kita orang Kristen nggak boleh khawatir? Karena jangan khawatir, itu bukan encouragement dari pendeta, itu bukan saran dari orang lain. Bukan perintah daripada para gembala, tapi ini perintah Tuhan, saudara. Saya sebagai gembala, saya sebagai pendeta, saya menyampaikan kepada semua jemaat dimanapun Anda berada, jangan khawatir, itu adalah perintah Tuhan. Dan kita harus melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita khawatir, kita tuh nggak taat sama Tuhan. Karena jangan khawatir adalah perintahnya. Jadi saudara, kenapa kamu nggak taat sama Tuhan? Mungkin orang bilang, wah aku taat, aku disuruh apa aja mau. Loh ini saya bukakan hari ini buat Anda, Tuhan ngomong, nah ini simple. Tapi kasih tahu kepada banyak orang, jangan khawatir, itu adalah perintahku. Jadi kalau kamu masih khawatir, kamu tuh nggak taat dengan perintah Tuhan. Ada ayatnya, ada saudara, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Khawatir akan apa? Masa depan kata Tuhan, hari esok. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Makanya kalau Anda dengar doa Bapa kami, dia ngajari kita, cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berarti Tuhan itu nggak punya plan. Tuhan itu nggak punya visi. Bukan, saudara. Dia ngajari kita bahwa jangan kita khawatir. Hari esok ada di tangan Tuhan. Yang jelas saya tahu cuma satu. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, masa depan kita indah. Tuhan tuh ngasih tahu, nak, kamu tuh bukan berarti nggak usah plan. Kamu tuh nggak usah mikir. Bukan itu. Kamu tetap mikir, kamu tetap you have to plan. Tapi Tuhan ngomong, kamu tuh nggak bisa mengkhawatirkan, menakutkan sesuatu yang bukan menjadi bagian. Itu bagian bapakmu. Tiba-tiba Bu Esther punya anak. Anaknya bingung, waduh nanti gimana aku ya, gimana ini ya. Nanti aku menikah gimana ya, aku ini ya. Nah itu dia nggak bisa kendalikan. Alkitab mengajari kita hidup kita ini kayak uap. Besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa punya kendali atas hidup kita. Kita itu kayak uap, hari ini ada, besok hilang. Ada begitu banyak orang ngomong, wah aku mah aman lah, hidup masih lama. Tiba-tiba deng hilang, besok nggak ada. Berapa banyak 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, Anda kalau scroll nama teman-teman Anda, loh ini sudah hilang, sudah rip, nggak nyangka Zara. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu hidup kita. Kenapa kita harus mengkhawatirkan sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan? Tuhan ngajari ini bukan berarti Tuhan nggak ngajari kita untuk you have to plan, untuk visi masa depan. Tapi dia ngomong, itu aku. Yeremia jelas sekali berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh dengan harapan. Artinya sederhana, percayalah bapak yang baik akan mempersiapkan masa depan anaknya. Anak saya kuliah di salah satu tempat terbaik di Jakarta, di BSD. Apakah dia harus pusing, gimana ya uang kuliahnya nanti? Itu urusan bapaknya. Oh dia kosnya gimana bayarnya? Itu urusan bapaknya. Ada amin, Sarah. Saya cuma ngomong sama dia, kamu yang belajar, yang rajin, saya cuma minta satu, tiap hari nggak boleh nggak baca Alkitab.
Karena memang kami dari dulu ada reading Bible together with our family. Dan sampai hari ini saya terus ingatin dia, do you have read your Bible this morning? Dia bilang, oke Dad, sudah Dad. Dan sebagai tiap hari harus video call. Kenapa? Kita tetap doa malam bersama-sama sampai dengan hari ini. Satu di Palembang, satu di Jakarta, satunya di Surabaya. Kita video call, sekarang zamannya canggih. Tidak ada alasan nggak bisa kita bersama-sama untuk berdoa. Ada amin Sarah. Jadi kamu jangan khawatir karena ini perintah Tuhan. Filipi 4 ayat 6 juga ngajari hal yang sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang pertama Tuhan ngajari kita jangan khawatir tentang hari esok, masa depan. Karena Yeremia berkata masa depan itu di tangan Tuhan dan dia sudah rancangkan yang terbaik untuk anaknya. Yang kedua, kamu jangan khawatir tentang apa? Apapun juga. Termasuk jomblo, pasangan. Waduh ini udah 24 gimana ini Tuhan. Nah itu yang saya sering ngomong, cewek saudara kalau 18 tahun, 13 tahun sampai 17 tahun, siapa gua gitu. Karena dia nggak ngerti jati dirinya. Lagi mantap-mantapnya 17 sampai 18, 19, 20, lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya, ayu-ayunya, orang lain deketi, siapa lu? Gitu, sombong dia saudara. Sudah 24, 25, menjelang 30 saudara, siapa ya? Ke gereja matanya jelalatan lihat, siapa ya gitu. Udah sacap go. Mulai mikirnya lain lagi, siapa saja gitu. Nah, kalau sudah sacap go lewat lebih parah lagi, buy one get one dia tawari saudara. Buy one get one free. Nah, itu bahaya saudara. Kenapa? Karena dia khawatir. Saya kasih tahu ya kalau di sini ada, sini mungkin nggak ada ya, tapi yang Zoom di sini, yang ikut YouTube atau apapun, jangan takut. Truk aja ada gandengannya, masa kita kagak? Ada amin saudara. Pasti ada saudara. Karena Tuhan ciptakan semua berpasang-pasangan saudara. Ada amin saudara. Lah, tapi pastor aku ditolak cowok terus. Yang tolak dia yang rugi. Amin saudara. Wah aku belum dapat, percayalah positif. Save the best for the last. Tuhan sedang siapkan yang terbaik untuk Anda. Ada amin saudara. Karena Alkitab mengajari gak boleh khawatir tentang apapun. Tadi masa depan. Nah sekarang tentang apapun. Termasuk anak kita. Percayalah, kamu gak bisa jaga anakmu 24 jam. Gak bisa. Percuma orang-orang ngomong, lu gak takut anakmu ke Jakarta gini. Saya bilang, kita mau jaga model apapun ya. Dia masuk kamar, dia buka apapun, nobody knows. Semua dunia itu hanya dalam genggaman tangannya mereka. Di iPhone, di apapun saudara. Itu kamu mau model apapun percuma. Yang penting satu, ajari dia takut Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau dia takut Tuhan, dia pasti hidup benar. Dan saya cuma ngomong Tuhan, aku gak bisa jaga dia 24 jam. Tapi aku percaya Alkitab berkata, penjagaku Israel tidak pernah terlelap. Jagai dia Tuhan. Aku cuma doa supaya dia takut Tuhan, ingat Tuhan dan ketemu Tuhan, ngalami Tuhan. Udah itu aja. Ngapain kamu khawatir? Karena Tuhan ngomong, ini saudara, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ini yang mesti kita lakukan. Khawatir sama anak, doa dan ngucap syukur. Ini perintah Tuhan loh, bukan saya. Jadi kamu gak boleh khawatir. 1 Korintus 7, 32a. Aku ini Tuhan loh. Supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Jadi kalau ada orang Kristen masih hidup dalam khawatir, saya berani katakan kamu gak taat dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan gak ngajari kita untuk khawatir. Karena Tuhan ngomong sekali lagi, aku mau supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Jadi gak usah takut 2023, lah saudara, udah kita bisa selamat 2022, 31. Kalau kita tiba-tiba masih bernapas, bangun dan ucap syukur Tuhan sudah selesai di tahun ini. Nah kalau tahun 2002 dari Januari sampai ini selesai, aku minta Januari 2023 sampai selesai juga Tuhan sertai dengan hal sama, selesai. Dengan doa ngucap syukur, gak boleh khawatir. Oh nanti ya 2003 akan ada ini, ada ini, takut semua saudara. Saya nggak ngomong bahwa orang yang menyampaikan itu salah. Tapi saya sudah ngomong sama jemaat di gereja kami. Dengar ya, saya nggak mau menyampaikan khotbah di sini tentang apapun. Saya mau menyampaikan bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari resesi. Saya terus tekankan itu. Kenapa? Karena saya tahu saya harus membangun imanmu, bukan membuat kamu khawatir. Karena Tuhan nggak pernah ngajari kita untuk buat orang khawatir, saudara. Nih, aku mau supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran.
Bukan berarti kita meremehkan apa yang terjadi. Oh, kita nggak percaya masa kesukaran. Saya percaya, tapi yang saya lebih percaya satu. Di tengah kesukaran apapun, Tuhan akan angkat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di tengah masa kesukaran apapun, saudara, Tuhan pasti akan buat perbedaan. That's what I believe. Orang nggak sepakat dengan saya, nggak masalah. Buat saya selalu ngomong gini, punya prinsip. Hidup saya nggak tergantung bacot Anda. Ada amin, saudara. Hidup saya tergantung apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan tentang hidup saya. You mau ngomong apapun terserah. Saya nggak mau kamu ngomong, oh tahun depan aduh gini loh, jadi kita ketakutan. No. Saya nggak mau masuki, karena ingat iman timbul dari. Nah, kita harus banyak dengar firman Allah. Dengeri apa yang firman Tuhan ngomong. Loh, bukan berarti kita nggak boleh dengar berita, boleh. Tapi nggak boleh sampai kita masukkan ke hati kita. Lalu akhirnya kita jadi khawatir. Kita harus ngomong gini, memang ada resesi, memang ada kesukaran, tapi roh yang ada dalam saya lebih besar dari semuanya. He is master of breakthrough. Amin, saudara. Dia master of breakthrough. Ada benih mujizat dalam hidup saya. Bagaimana hidup saya bisa susah, bagaimana hidup saya bisa sengsara, karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Gak ada makan, dia buat 5 roti 2 ikan. Gak ada apa-apa, dia buat mujizat, dia buat ini, dia bisa lakukan apapun. Dan dia live in you. Bagaimana kamu harus khawatir? Ingat, God never give us the spirit of fear. Dia gak pernah kasih kita roh itu. Dia mau supaya kamu tanpa kekhawatiran dalam hidup Anda. Jadi saudara mau kesukaran model apapun, lihat saudara. Bagaimana saudara, semuanya Yakub saudara. Di tengah-tengah kekeringan, justru dia melakukan banyak hal yang ajaib sama Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Lihat bagaimana ketika bangsa Israel di Mesir, Tuhan selalu buat perbedaan. That's what I believe. I believe it. Jadi saya nggak peduli. Orang ngomong sama saya, lu kok nggak pernah khotbah tentang ini apa yang akan terjadi. Saya tahu, saya ceritain, tapi saya sekali lewat doang. Dan saya ngomong, ingat ya, sebesar apapun masalahmu, you have big God. Ada amin, saudara. Sekali lagi saya tidak meremehkan, tapi saya tahu cuma satu, jangan khawatir, adalah perintah Tuhan. Jadi saya nggak mau khawatir dan saya nggak mau buat orang khawatir. Saya bahkan ngomong, kamu walaupun ada di tengah-tengah pusat gempa, gak usah takut. Saya banyak lihat mujizat, saya banyak alami mujizat, dan saya juga tahu banyak orang di tengah-tengah kesukaran pun Tuhan selalu buat pemisahan. Ada amin, saudara. Yang penting saya bilang gini, kamu buka telingamu. Ketika kamu ada di hotel yang tinggi, tiba-tiba malam Tuhan ngomong, nah turun sekarang, kamu cepat-cepat turun. Itu aja. Dan saya yakin it will be happen. Dia pasti akan menjaga Anda, dia pasti akan nolong Anda. Dan dia pasti akan kasih direction buat Anda. Yang kedua saudara, kenapa kita nggak boleh khawatir sebagai orang Kristen? Yang pertama, karena jangan khawatir adalah perintah Tuhan. Jadi kalau hidup kita khawatir, artinya kita nggak taat sama perintah Tuhan. Dan kita nggak melakukan firman. Yang kedua, kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Kasih tahu saya apa manfaat dari kekhawatiran? Gak ada. Malah yang ada, tambah pusing kepala. Kekhawatiran gak bermanfaat. Lalu kenapa kita jadi khawatir, saudara? Kekhawatiran adalah sesuatu yang gak bermanfaat. Karena apa yang kita khawatirkan pun sebenarnya belum tentu terjadi, saudara. Jadi ngapain kita seringkali mengkhawatirkan sesuatu yang gak pernah terjadi? Winston Churchill berkata seperti ini. Bila saya menoleh ke belakang menengok segala kekhawatiran saya ingat cerita seorang tua di ranjang kematiannya. Bahwa ia mengalami sebagai kekhawatiran dalam hidup yang sebagian besar tidak pernah terjadi. Seringkali kita khawatir ini, tapi belum tentu terjadi, saudara. Bukankah itu kita sia-sia, wasting time, buang waktu, segala macam. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum pernah tentu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita khawatirnya minta ampun. Winston Churchill bilang, kadang-kadang mengalami kematian, mengalami kekhawatiran hidup yang sebagian besar nggak pernah terjadi. Glenn Turner, dia bilang gini, worrying is like a rocking chair. Dia katakan, khawatir itu seperti kursi goyang, saudara. It give you something to do, but it get you now here. Artinya gini, saudara, yang memberikan sesuatu untuk Anda lakukan, namun Anda nggak pernah sampai kemanapun, saudara. Jadi ngapain kamu khawatir? Mulai sekarang saya berdoa supaya kamu gak perlu khawatir akan apapun. Karena khawatir bukan cuma karena perintah Tuhan kita gak boleh khawatir. Tapi khawatir
adalah sesuatu yang gak bermanfaat sedikit pun. Buangin semua kekhawatiran. Yang ketiga, saudara, kenapa kita gak boleh khawatir? Karena yang ketiga, kekhawatiran itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya, kurang beriman, dan kurang mengenal Allah. Wah, ini menghakimi, enggak. Matius 6 ayat 32 yang mengatakannya. Semua itu kekhawatiran tadi dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi sorry ya, kalau kamu pendeta, kamu masih khawatir, kamu enggak percaya Tuhan. Kamu melayani Tuhan, kamu orang Kristen, artinya sebenarnya kamu enggak percaya sama Tuhan. Kamu orang yang enggak percaya. Kamu ada di dalam gereja, kamu ada di dalam pelayanan, tapi kamu enggak kenal Allah. Percayalah, kalau kita melayani Tuhan dengan tulus, saudara, Dia selalu memberikan reward yang terbaik buat kita. Kita melayani enggak cari reward, tapi percayalah, Dia pasti memperhatikan kehidupan kita. Bu Teresia punya karyawan, kalau karyawannya baik-baik, Bu Teresia pasti akan sayang sama dia. Betul nggak Bu? Kalau Anda semua yang ada di sini punya staff, punya pembantu rumah tangga aja, dia rajin banget. Non mau makan apa? Baik banget, hormat sama kamu, rajin. Percayalah, tanpa disuruh ya, pasti kamu akan berbaik hati sama orang ini. Kamu pasti akan lakukan apa yang aku bisa lakukan yang terbaik untuk dia. Kenapa? Karena dia melakukan tugasnya dengan benar. Ada amin, Sarah. Sama dengan kita, waktu kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, percayalah gak usah khawatir. Makanya Tuhan bilang gak usah khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum. Saudara, masa pandemik saya masih ingat 2020, Tuhan bilang nak gak usah keluar. Saya mutusin untuk 2 tahun tidak keluar. Saya mulai hubungi jadwal-jadwal 1 tahun ke depan. Saya ngomong sorry ya, selama pandemik ini saya gak keluar dulu, saya sabatikal. Dan banyak, ada yang positif, ada yang ngomong negatif, tapi lebih banyak ngomong negatif. Katanya supranatural, tapi takut sama COVID yang gak kelihatan. Gak punya iman katanya. Saya bilang gak apa-apa. Sekali lagi hidup saya bukan tergantung bacot Anda. Itu prinsip hidup saya. Jadi saya gak pernah khawatir. Saya gak pernah takut. 2 tahun saudara saya gak kemana-mana. Orang bilang lu gak akan laku lagi nanti. Lalu begitu ini orang lupa semua sama kamu. Karena kamu gak pernah khotbah. Kita tuh harus eksis terus baru orang kenal kita. Saya bilang gak apa-apa. Yusuf aja 2 tahun hilang gak dilupakan. Tiba-tiba tung naiknya tinggi saudara. Karena saya percaya ini yang what I believe. 2 tahun masa pandemik yang benar-benar gak bisa keluar. Kalau hamba Tuhan merendahkan diri cari Tuhan, puasa, doa. Setelah pintu terbuka, levelnya dia, kemuliaannya akan mengalami jauh lebih sebelumnya. Sebenarnya masa itu adalah masa kalau orang main kungfu, itu dia mengasah ilmu lah harusnya. Ya kalau bahasa gaulnya kayak gitu. 2 tahun itu dia merendahkan diri. Orang nanya saya, ngapain kamu 2 tahun gak keluar? Saya bahkan ya tinggal di gereja. 2 tahun, gak keluar belas kemanapun. Ke mall aja kagak. Mama saya lebih sakti lagi, gak keluar kamar. Saudara. Ya kamar kami gede sih tapi ya disitulah kita. Keluar ke meja makan balik lagi. Ngapain saudara? Ya itulah Living in Glory 2 buku keluar gara-gara itu saudara. 1 tahun 1, 1 tahun 1. Kamu pikir nulis buku gampang? Coba aja saudara. Gak semudah yang Anda bayangkan, Ferguson. Serius. Saya nulis buku itu karena saya merendahkan diri cari Tuhan. Dan Tuhan kasih revelation, ingetin saya, tulis nak. Saya mulai nulis. Saya gak pernah nyangka buku saya ada di mana-mana. Bahkan ini salah satu teman saya dari Jakarta, ini jago IT. Dia bantu saya register buku saya di Google dan semuanya dapat international license. Sehingga sekarang buku saya ada di 159 negara. Ini buku saya sekarang lagi dikerjain bahasa Inggrisnya. Dalam tahap pengerjaan, nanti abis ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada di 159 negara. Dan setelah itu, the next project adalah bahasa Korea for next year. Nah buat saya secara pribadi, God is so good. Ada amin Sarah. Selama 2 tahun saya gak keluar kemana-mana, Tuhan provide hidup saya. Justru saya gak pernah khotbahnya lebih banyak daripada sebelumnya Sarah. Walaupun cuma Zoom, ya salah satunya Bu Esther juga sering Sarah. KFC, orang bilang, lu khotbah di KFC, Kentucky Fried Chicken, bukan, saya bilang. Kingdom Fire Community, wah keren, saudara, bukan Kentucky Fried Chicken. Lah tapi ini KFC, iya namanya KFC kan sama, saya bilang, saudara. Dari situ saya kenal Ibu Esther, saudara. Akhirnya kami jadi best friend, saudara. Nah, saudara tahu, saya nggak pernah khotbah gila 1 hari saya khotbah di 4 negara, tanpa naik pesawat, saudara. Saya pagi khotbah di Jakarta. Siang saya di Surabaya, lalu habis itu ke Amerika, lalu ke Taiwan, ke Malaysia.
Saya ngomong sama Anda, saya percaya bahwa God can provide anything. Orang bilang, waduh 2 tahun gak keluar, sepi orderan dan sebagainya. Saya bilang, saya sih gak pikir itu sih. Karena saya percaya kamu gak usah khawatir, itu dicari oleh bangsa yang gak kenal Allah. Kalau kamu kenal Tuhan, percayalah, Dia akan cukupi segala keperluanmu. Ada amin, Sarah. Karena di sini dikatakan, Bapak tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Anak saya bisa kuliah di tempat yang terbaik dan sebagainya. Karena saya tahu bahwa Tuhan bisa mencukupi semua keperluan kita. Jadi kita nggak boleh khawatir. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena kalau kita khawatir, maaf ya, menunjukkan bahwa kita nggak punya iman dan kita nggak kenal Tuhan. Ini yang saya percaya, saudara, yang sering saya ngomong, bahwa Allah tidak berubah, Allah tidak berdusta. Yang percaya katakan amin. Ini yang selalu saya ngomong, bahwa Allah nggak pernah berubah, Allah juga tidak pernah berdusta, saudara. Anda harus pegang itu. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Yang keempat, kekhawatiran hanya menambah beban pikiran, saudara. Kita nggak boleh khawatir, karena kekhawatiran itu cuman menambah beban pikiran. Kamu makin pusing kepala kalau kamu khawatir, saudara. Dan pikiranmu jadi nambah. Kekhawatiran hanya membuat kita jadi beban, lalu berpikir terlalu jauh, akhirnya halus, saudara. Baperan, akhirnya give up, akhirnya udahlah nyerah dan sebagainya. Ibrani 12 ayat 1 jelas mengatakan bahwa kita harus menanggalkan bukan cuma dosa, tapi beban, saudara. Kita nggak boleh. Kenapa? Kalau enggak kita nggak akan mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Salah satu yang menghalangi kita untuk mengejar Tuhan dan mendapatkan Tuhan, satu dosa, kedua beban pikiran, saudara. Makanya kalau kamu mau cari Tuhan, mau ketemu Tuhan, nggak boleh ada dua ini, beban dan dosa yang merintangi kamu. Buang semuanya. Jadi buang semua beban, karena kekhawatiran itu cuman bisa menambah beban, saudara. Ibrani 12 ayat 1, menanggalkan semua beban. Beban apa? Beban pikiran. Dan tahu nggak, saudara, ngeri sekali kalau saudara punya beban pikiran. Kenapa? Yang kelima, karena kekhawatiran hanya membawa dampak buruk dan tidak mengubah apapun, saudara. Nah, saudara lihat yang kelima, next, saudara. Bahwa kekhawatiran kita nggak boleh. Kenapa? Karena cuman membawa dampak yang buruk dalam hidup kita. Dan tidak mengubah apapun. Bukan cuman nggak bisa mengubah hidup Anda, tapi membawa dampak yang buruk. Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Coba saya nanya. Kamu khawatir dengan anak, kamu khawatir dengan masa depan, kamu khawatir dengan jodoh, kamu khawatir dengan semuanya. Bisa nggak kira-kira menambah sehasta aja atau berubah dikit aja? Gak bisa. Nah, lalu ngapain? Kalau kekhawatiran ini nggak memberikan pengaruh apapun, nggak memberi dampak apapun, nggak mengubah apapun, ngapain kita khawatir? Apalagi bukan cuma nggak bisa mengubah, malah yang ada dampaknya buruk, saudara. Lalu ngapain kita khawatir? Do you know, ini saya mau kasih tahu buat Anda nih. Ini maaf, saya baca dan saya mempelajari tentang kesehatan. Ternyata, saudara, kekhawatiran yang berlebihan bukan cuma jadi beban, tapi jadi penyakit, saudara. Dan ini penyakitnya nih, saudara. Saya kasih tahu, yang pertama, bisa mengganggu sistem saraf. Yang kedua, nyeri otot. Yang ketiga, masalah pencernaan. Yang keempat, buruk bagi kesehatan jantung. Yang kelima, muncul banyak penyakit. Masa sih? Tuh, saya pelajari. Tuhan suruh, nak, pelajari, kenapa gak boleh khawatir. Khawatir bukan cuma membuat kamu gak punya iman, menyatakan bahwa kamu gak kenal Tuhan, tapi memberi dampak buruk dan tidak mengubah apapun. Lalu ngapain kita khawatir? Sudah gak mengubah keadaan kita, malah yang ada datangkan penyakit, saudara. Masa sih Pastor Robert benar? Dari mana kok pikiran bisa saraf, saudara? Nih saya kasih tahu, sistem saraf manusia. Saya bukan ngajari, saya bukan dokter, tapi saya pelajari, saudara. Dikatakan gini, sistem saraf manusia itu terdiri dari tulang belakang, saraf atau neuron. Saudara, semua aktivitasnya terjadi di luar tubuh, ternyata berdampak juga pada otak melalui sistem saraf di atas, saudara. Nah, saudara, perasaan khawatir yang timbul akan berdampak pada gula darah, inilah yang kemudian akhirnya berefek buruk pada sistem saraf. Jadi kalau kamu khawatir ya, kena saraf, saudara.
karena terlalu banyak khawatir. Yang kedua, nyeri otot. Nyeri otot akibat khawatir berlebihan. Kedua, muncul rasa nyeri otot. Rasa khawatir juga bisa meningkatkan produksi yang namanya hormon stres. Yaitu hormon stres kortisol. Dan menyebabkan ketegangan pada otot. Dan ini nantinya bisa menyebabkan sakit punggung, sakit kepala, dan lain-lain, saudara. Jadi nimbul nyeri otot. Nah yang ketiga dikatakan masalah sistem saraf. Muncul banyak penyakit. Yang ketiga itu maksud saya masalah pencernaan, saudara. Kekhawatiran juga berdampak dengan macam-macam, saudara. Termasuk juga pencernaan dan lain-lain. Khawatir juga berdampak pada kesehatan jantung dan sebagainya. Banyak penyakit, masalah pencernaan ya. Khawatir itu berdampak pada sistem saraf, nantinya akan mempengaruhi kerja saluran pencernaan. Itulah kenapa ada banyak sering merasakan mules pada saat dia cemas dan khawatir. Selain itu cemas khawatir berpengaruh pada sirkulasi darah di dalam tubuh, saudara. Percayalah, Bapak banyak kalau kamu khawatir sakit perut, mules. Itu efeknya, saudara. Waduh, terlalu khawatir. Akhirnya, waduh, mules ini. Kekhawatiran, saudara. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini gak baik untuk kita. Buang jauh-jauh. Yang keenam, saudara. Kenapa kita gak boleh khawatir? Karena satu, yang keenam ini penting. Karena Tuhan peduli dan mengenal kita dengan sangat baik. Dia kenal kamu. He call you by name. Oh Tuhan, aku ini gak disayang sama Tuhan. Loh, Alkitab ngomong, nak, bisakah seorang wanita melupakan bayinya? Gak bisa. Kalaupun ada ibu yang kurang ajar, bisa melupakan anaknya. Aku gak pernah melupakan kamu. Aku menulis kamu di tanganku. Dan kau ada, bahkan jadi miji matanya Tuhan. And he call you by name. Kalau buat saya secara pribadi, kenapa kita mesti khawatir? Karena Tuhan itu peduli dan kenal kita. Masa sih dia kenal kita? Saya kasih tahu, dia kenal kamu lebih dari pacarmu. Bahkan dia kenal kamu lebih dari istrimu, lebih dari orang tuamu, lebih dari siapapun. Kenapa? Matius 10 ayat 30. Perhatikan baik-baik. Gak ada manusia yang bisa ngitung rambut pasangannya. Tapi Tuhan tahu berapa rambutmu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara maaf ya. Walaupun mungkin orang udah makin tua rambutnya berkurang. Tetap susah untuk dihitung. Percaya kata saya. Tetap susah untuk dihitung. Jangan marah Pak ya. Saya tidak bermaksud ya. Karena saya lihat Bapak, saya lihat istri Bapak senyum-senyum terus dari tadi. Sekalipun saudara model rambutnya berubah, saya kasih tahu tetap gak bisa dihitung. Kamu gak percaya tanya aja ibu itu, bisa gak ngitung? Gak bisa. Gak bisa. Tapi Tuhan tahu rambut kepala kita. Kehitung semuanya. Lalu kamu bilang Tuhan gak peduli aku, Tuhan gak sayang aku. Wah kamu keliru besar. He call you by name dan dia tahu rambut kepalamu. Saya berdoa supaya dengan terbukanya firman ini, kamu gak ada lagi yang ngomong. Baik yang di YouTube, yang streaming hari ini. Gak ada yang, oh Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan gak peduli sama aku. Saya kasih tahu setan yang ngomong gitu, Tuhan gak pernah. Tuhan peduli dan dia kenal baik kamu. Jadi kamu gak usah khawatir. Gak ada yang bisa ngitung rambutmu, tapi Tuhan bisa. Karena dia benar-benar kenal kamu. Lalu ini loh yang saya kagum. Aduh, Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Kalau kamu sampai ngomong Tuhan gak peduli, gak kenal kita dengan baik. Nih Daud ngomong. Daud menyelidik, Daud berkata gini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, Engkau kenal aku, Engkau mengetahui aku. Kalau aku duduk, kalau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dan sebagainya. Saudara saya kasih tahu ya. Waktu Anda duduk aja Tuhan tahu. Anda berdiri Tuhan tahu. Bagaimana mungkin Anda bilang bahwa Tuhan gak peduli dengan hidup Anda? Anda keliru saudara. Saya waktu baca ini, wow. Saudara tahu kenapa Tuhan, Daud tuh kagum sama Tuhan. Ini Tuhan dia ngomong, kamu nyelidiki aku, engkau kenal aku. Aku duduk, aku ini. Daud bahkan ngomong kemana aku bisa pergi menjauhi rohmu. Aku ke langit kok ada, aku ke sini gak ada, semua ada. Tuhan ada selalu bersama kita.
Yang membuat Daud kagum sama Tuhan, dia bilang gini, Tuhan, aku ini punya rakyat. Aku aja gak kenal nama mereka semua, tapi Engkau kenal semua manusia. Sampai kedalaman hatinya. Bahkan lihat, waktu kamu duduk Tuhan tahu. Kamu berdiri Tuhan tahu. He call you by name. Kalau kamu tahu kebenaran ini, ngapain kamu khawatir? Tuhan tahu semua yang kamu butuhkan. Mungkin kamu bilang, Tuhan, kemarin saya khotbah di salah satu tempat persekutuan. Tiba-tiba habis khotbah saya doa. Tiba-tiba Roh Kudus taruh di inside saya. Saya bilang gini, ada seorang wanita di tempat ini. Kamu ngalami gini, punya gini, nanti kamu ini. Dia tiba-tiba datang ngomong, pastor itu aku. Saya bilang, saya mana tahu, saya bukan dukun. Kenapa? Dia bilang, saya ini sudah putus asa, saya pikir Tuhan gak kenal saya, Tuhan gak tahu masalah saya. Saya bilang, saya juga jarang kayak gitu, itu bukan tipe saya bilang. Tapi hari itu Tuhan mau nunjukkan sama dia bahwa Tuhan kenal dia, sayang dia. Nangis dia, didoain sana. Saya bilang, kalau kamu lihat khotbah-khotbah saya bukan orang gitu, tiba-tiba khotbah, saya lihat seorang wanita gini-gini, saya bukan tipe gitu. Tapi hari itu tiba-tiba saya bisa. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kamu, saya bilang. Karena Tuhan mau nyatakan sama kamu bahwa dia mengenal kamu. Dan dia shock, saudara. Ada amin, saudara. Kamu gak perlu khawatir. Yang ketujuh, saudara. Kenapa kita gak boleh khawatir? Karena Tuhan yang tetap pegang kendali atas semuanya. Mau pandemik, mau krisis, mau apa, kita gak perlu khawatir. Kenapa? Tetap God is in control. Kalau kamu tahu kebenaran ini, ngapain kamu khawatir? Segalanya di tangan Tuhan. Mau orang dunia ngomong resesi berapa persen, mau ini, mau apapun semuanya. Saya tetap percaya God is in control. Tetap Tuhan yang pegang kendali semuanya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dia gak pernah kasih rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Jadi kita gak perlu khawatir. Amsal 19 ayat 21. Dikatakan banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebaliknya orang buat rencana. Oh tahun 2023 gini, akan terjadi gini, akan terjadi gini. Tetap God is in control. Karena Amsal 19:21 berkata, keputusan Tuhanlah yang jadi. Kalau orang ngomong, wah Indonesia bakal ngalami kegelapan semua. Tiba-tiba di akhir dari Desember Tuhan bilang, aku bangkiti Indonesia, mau apa kamu? Tiba-tiba dong saudara, terjadi sesuatu yang ajaib. Kan semua tahu nih tentang apa yang terjadi. Indonesia kalah di WTO saudara, tentang ekspor itu saudara. Tapi presiden kita, dia nganteng-nganteng aja saudara. Dia lawan lagi saudara, dia naikin pajak ekspor. Sekarang Eropa bergantung dengan Indonesia saudara. Mereka mohon saudara supaya dilepas itu. Karena apa? Mereka sekarang krisis energi. Tuhan bisa buat keputusan dengan ajaib. Tuhan pakai pemimpin kita. Sekarang saya kasih tahu buat Anda, dunia segan dengan Indonesia saudara. Kenapa? Saya percaya Yesaya 60 akan terjadi atas Indonesia. Waktunya Indonesia bangkit dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah ini yang terjadi, lihat berita. Amerika aja saudara minta tolong. Dan semua minta tolong. Kenapa? Dunia akan krisis saudara. Kalau enggak Indonesia buka keran itu semua. Kita harus terus berdoa untuk Indonesia. Tuhan bisa buat apapun. Karena buat saya secara pribadi, I believe bahwa Tuhan yang mengambil keputusan. Semua di tangan Tuhan. Mau 2003, 2024, 2025 mau jadi apapun. Tuhan bisa buat keputusan apapun kalau dia mau. Karena saya percaya satu hal, God is in control. Bukan manusia, bukan Amerika, bukan siapapun saudara negara yang besar. Karena saya percaya dunia adalah milik Tuhan. Dan dialah yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Ingat, banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jangan khawatir. Ayat terakhir lalu saya tutup, saya undang pemain musik bisa maju. Dan dikatakan gini saudara. Roma 8 ayat 28 saudara. Ayat ini semuanya hafal. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. All things work together for good. Jadi saudara, ngapain kamu khawatir? Karena semuanya tetap ada dalam pengendalian Tuhan. Saudara harus percaya bahwa tetap semuanya ada di tangan Tuhan. Dan ingat yang paling penting poin yang pertama tadi, karena Tuhan memerintahkan kita untuk tidak boleh khawatir. Jadi kalau kita masih khawatir, artinya kita nggak taat dengan firman Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, supaya melalui kebenaran firman ini, kita bisa membuang semua kekhawatiran. God never give us the spirit of fear, tapi Dia kasih kita roh yang gagah perkasa. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama, saudara. Oke. Sesama pelayan harus saling menghargai. Amin, saudara. Jadi gak apa-apa, saudara. Yuk kita berdoa, kita terima kasih untuk ibu ini yang sudah melayani kita. Amin, saudara. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama. Thank you, Lord. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, mungkin ada yang ada di tempat ini maupun ada yang sedang streaming di rumah. Ayo kita belajar untuk responi firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita. Waktu saya menyampaikan topik ini, sebenarnya I don't have a plan untuk ada di tempat ini pagi hari ini. Tapi waktu beberapa hari lalu Ibu Tresia meminta saya untuk ada, meluangkan waktu untuk berbicara di tempat ini. Dan hari itu I don't have idea apa yang harus saya sampaikan. Sampai beberapa hari kemudian Roh Kudus bicara dengan kuat. Saya masih ingat waktu itu Bu Tresia bilang, kalau ada temanya kasih tahu. Saya bilang, iya nanti tak doai dulu ya, segera saya kabari. Dan Roh Kudus bicara begitu kuat, nak, sampaikan tentang kekhawatiran. Itu sebabnya saya yakin, saudara, saya yakin sekali. Karena Tuhan mau supaya Anda gak hidup dalam kekhawatiran. Amen. Saya gak menghakimi Anda. Mungkin Anda sudah melayani, tapi sadar gak sadar, Anda juga hidup dalam kekhawatiran. Anda mengkhawatirkan tentang masa depan, Anda mengkhawatirkan tentang hidup Anda dan sebagainya. Atau mungkin Anda mengkhawatirkan tentang keuangan, ekonomi dan sebagainya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita gak boleh khawatir. Dan saya berdoa hari ini biar kita mau sama-sama ambil keputusan. Tuhan, ampuni kalau kami khawatir. Karena kekhawatiran adalah sesuatu yang saya katakan sama dengan dosa. Karena kenapa? Karena kita melanggar perintah Allah. Allah gak pernah mau kita khawatir dalam hidup. Karena perintah Tuhan, jangan kamu khawatir. Aku mau kamu hidup tanpa kekhawatiran. Nah, ketika hidup kita ada kekhawatiran, artinya kita gak taat dengan firman Tuhan. Artinya kita gak percaya akan firman Allah, gak percaya sama Tuhan. Hari ini mau gak kita bertobat sama-sama dan berkata, Tuhan, saudara, selama 1 bulan terakhir ini, 2 bulan terakhir khususnya, Tuhan terus ngomong sama saya, nak, serukan pertobatan kepada umat Tuhan. Sebelum memasuki 2023, Tuhan cuma mau supaya kita datang merendahkan diri, menyadari, dan kita berubah, saudara. Tuhan kasih saya Yoel pasal 2, baca terus berulang-ulang.
Kalau saudara baca tentang Yoel pasal 2, Yoel pasal 2 itu intinya adalah yang pertama seruan untuk bertobat. Dan setelah kamu bertobat saudara, tahu saudara, ada 3 hal yang Tuhan kasih saudara. Salah satunya ya, Dia akan kirimkan buat kamu gandum, anggur, dan minyak saudara. Saudara tahu apa itu gandum, anggur, minyak? Buat saya, gandum, anggur, minyak itu ada arti profetik yang dahsyat. Karena saya percaya gandum bicara tentang persediaan makanan. Saudara tahu, tahun depan orang ngomong, wah persediaan makanan ini krisis semuanya. Tapi Tuhan ngomong, kalau dimulai dengan Anda bertobat. Ketika Yoel pasal 2, seruan untuk bertobat. Lalu mereka merendahkan diri, mereka bertobat. Tuhan kasih gandum, anggur, dan minyak. Saudara tahu kenapa yang pertama gandum saya kasih tahu itu tentang pangan. Karena saya percaya tahun depan, kalau kita mulai dengan pertobatan, akhiri tahun ini dengan berkata Tuhan, aku benar-benar mau bertobat. 1 tahun ini ya, aku merenung dan aku benar-benar bertobat Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-Mu. Saya percaya tahun depan kamu gak akan pernah kekurangan. Amen. Believe me. Yang kedua, kenapa anggur dan minyak? Anggur, minyak Anda mungkin berkata tentang Roh Kudus lah, lambang lah, pengurapan, whatever. Semua yang Anda percaya, I agree. Tapi Tuhan kasih tahu saya, wahyu saudara. Kenapa? Semua yang akan mengalami kegoncangan. Dihancurkan, mengalami hal. Tapi kecualikan yang ada anggur dan minyak. Saudara tahu kenapa? Ketika bencana datang demi bencana dan sebagainya. Bahkan Ibu harus doa buat kota Surabaya dan Jakarta. Kenapa? Ini 2 bahaya. Bisa terjadi bencana. Doa sungguh-sungguh buat 2 kota itu. Beberapa waktu lalu Tuhan ngomong, nak, Surabaya, Jakarta. Kalau nggak hati-hati bisa tsunami. Tapi nggak usah khawatir. Kita berdoa. Ada amin, Sarah. Amin. Tapi yang saya yakin, ketika dimulai dari suara pertobatan, seruan untuk bertobat, semua orang bertobat merendahkan diri. Percaya kata saya, ada gandum, persediaan makanan dicukupi. Dan Amin. ingat, di Wahyu berkata, yang ada anggur dan minyak tidak akan dirusak. Harus ada anggur dan minyak dalam hidup kita. Tidak akan dirusak. Bahkan yang berikutnya kalau Anda baca Yoel pasal 2, dikatakan Tuhan akan mengirim musuhmu. Kita nggak diajari punya musuh, bahkan kita harus mengampuni, berdoa, memberkati orang. Tapi kalau orang lain memusuhi Anda, mereka akan dikirim di tempat tandus dan kering. Kau usah takut dengan siapapun yang mau menjahati hidup saudara. Tahun depan, dimulai dari beberapa bulan lalu, Tuhan bilang, penghakiman dimulai. Kamu akan lihat perbedaan yang signifikan. Hari ini saya cuma mau encourage Anda, yang di rumah juga dimanapun Anda berada. Yuk kita bertobat sama-sama. Bilang Tuhan, aku gak mau khawatir. Karena khawatir adalah melanggar perintah Tuhan. Aku buang semua kekhawatiran. Yuk kalau Anda berkata Tuhan, aku hari ini mau ambil keputusan untuk membuang sesuatu, semua kekhawatiran. Aku bertobat. Yuk bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. I wanna pray for you. Anda yang di rumah, Anda bisa bangkit berdiri, angkat tanganmu. Dan kami mau berdoa. Saya berdoa apa yang Tuhan lakukan di tempat ini. Saya berdoa Roh Kudus yang sama akan menjamah hidup Anda now di rumah dimanapun Anda berada. Angkat tanganmu. Korabasya kata karabasya. Hinama karabasyoto korobose. Kirabase kirabasyoto korobotakase. Roh Kudus, aku berdoa hari ini. Aku melihat setiap kami Tuhan. Kami benar-benar bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Kami merendahkan diri mencari wajah-Mu hari ini Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau percaya dan taat kepada perintah-Mu. Dan salah satu perintah-Mu yang Kau sampaikan hari ini, yaitu seruan untuk kami tidak khawatir Tuhan. Kami tahu kekhawatiran bukan cuma mendampak buruk, gak mengubah sesuatu. Bahkan membuat penyakit, tidak bermanfaat, tidak punya iman. Tapi yang paling penting, satu Tuhan, ketika kami khawatir artinya kami gak taat sama Engkau. Kami bertobat dari ketidaktaatan ini. Hari ini Tuhan kami sepakat, kami buang semua kekhawatiran dalam hidup kami. Kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan ekonomi, bahkan kekhawatiran akan tahun depan, kekhawatiran akan keluarga. Apapun itu Tuhan, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami lepaskan semua kekhawatiran dan kami memberikan hidup kami. Kami tahu
My life is in your hand. Ada di tanganmu Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, Engkau merancangkan masa depan yang luar biasa buat kami. So Tuhan, hari ini kami mulai trust you. Kami kembali Tuhan, recommitment again dengan Engkau. Untuk trust you completely in everything Tuhan, dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mengangkat tangan, tanda kami menyerahkan kembali seluruh hidup kami untuk tidak khawatir, karena kami percaya you are never give us the spirit of fear. Dan hari ini kami buang semua ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, hari ini aku melepaskan shalom, damai sejahtera yang melebihi akal akan memenuhi hati dan pikiran kami. Aku berdoa untuk setiap umatmu yang ada di YouTube, yang sedang online streaming bersama-sama di tempat ini. Apa yang kau lakukan di tempat ini, aku berdoa lakukan hal yang sama. Kami berdoa shalom, damai sejahtera memenuhi yang melebihi akal, memenuhi hati dan pikiran mereka. Roh Kudus bergeraklah, bekerjalah, penuhi setiap kami. Kami percaya Tuhan, setelah kami bertobat, kami akan lihat ada penyediaan Tuhan yang sempurna, ada gandum, sehingga tidak ada satu pun di antara kami yang kekurangan. Dan kami percaya ada minyak yang baru, ada anggur yang baru, sehingga tidak akan dirusakkan seluruh hidup kami, keluarga kami, semua Tuhan tidak akan dirusakkan, oleh karena ada anggur dan minyak yang baru daripada Tuhan. Tuhan, I bless Lord every people in this place, dan juga yang sedang streaming di rumah. Be blessed in the name of Jesus. Lord, I speak restoration, I speak life, I speak breakthrough in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Life right now in the name of Jesus. Tidak ada kematian tapi ada kehidupan. Aku berdoa terobosan terjadi. Keuangan semuanya mengalami terobosan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. In the spirit, soul and body, in the name of Jesus. Completely healing right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be blessed, be blessed. Be blessed, be blessed. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi lanjutkan apa yang Kau mau sampaikan, apa yang Kau mau bicara, dan terus direct mereka untuk terus sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Berkati Tuhan tempat ini, berkati Ibu Teresia, berkati Tuhan sahabat kami, Ibu Esther dan Ibu Teresia, berkati mereka, persekutuan ini semuanya. Aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan terus bawa mereka untuk mengalami Tuhan secara nyata. Aku berdoa Tuhan ada dan terus nyata di tempat ini dan dalam hidup mereka ya Tuhan, untuk menjadi berkat lebih banyak lagi, membawa banyak ibu-ibu, orang tua, bahkan keluarga demi keluarga untuk boleh mencari Tuhan sungguh-sungguh dan terus berdiri berdoa bagi kota ini. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta dan Surabaya di mana Tuhan suruh kami terus berdoa untuk dua kota ini. Aku berdoa diluputkan dari semua mara bahaya, bencana. Tuhan minimaliskan Tuhan apapun kalau memang harus terjadi. Tapi kami percaya Tuhan pasti akan buat perbedaan yang sungguh-sungguh signifikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Terima kasih Tuhan, bless this place. Berkati persekutuan ini, berkati semua umat-Mu yang hari ini datang maupun yang streaming di rumah. Bless them with abundantly and overflowing. In Jesus' mighty name. Terima kasih Tuhan, we give back to you all the glory, all the praise. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Saya kembalikan kepada ini. Terima kasih Pastor Robert buat firman yang sudah dibagikan. Nah, saya rasa setiap kita ngerti ya, hari ini pulang tidak ada lagi kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu dosa. Dan kalau kita terus hidup dalam kekhawatiran, kita juga nggak bisa berdampak bagi kerajaan Allah ya. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau memberkati Pastor Robert. Tuhan, Engkau terus murnikan hatinya, terus tambahkan pewahyuan Tuhan. Supaya Tuhan setiap perkataannya mengandung kuasa dan otoritas yang daripada sorga sendiri Tuhan. Agar setiap umat-Mu diberkati Tuhan oleh Pastor Robert. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak gampang khawatir, tidak gampang takut, sehingga iblis tidak dapat mencuri apa yang sudah Engkau taruh di dalam hati kami ya Bapa. Kami mau bertumbuh terus di dalam iman-Mu Tuhan, agar Tuhan kami dapat menjadi umat-Mu yang bergerak bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih apapun yang kami
dengar mungkin Tuhan berita-berita yang buruk yang akan terjadi di tahun depan Tuhan, itu tidak akan menggoyahkan kami Tuhan. Itu malah akan memberikan kami suatu pandangan, kesempatan Tuhan untuk revival terjadi Tuhan. Dan Engkau yang jadikan Tuhan setiap hamba-Mu, setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, untuk melihat kesempatan bagaimana kami dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tahun-tahun ke depannya Bapa. Kami percaya Goshen-Mu ada bagi orang benar, bagi umat pilihan, bagi mereka yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Engkau pasti lakukan perbedaan. Biar itu menjadi nyata di dalam hidup kami. Biarlah kami mengalami Engkau dan mengalami janji-Mu, dan hidup kami menjadi kesaksian di tengah dunia-dunia yang gelap ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.